Adat istiadat selalu menarik untuk dicermati. Kali ini saya akan membahas tentang adat istiadat dua suku, yakni Batak Toba dan Karo. Secara umum, Batak dan Karo memiliki persamaan adat dan budaya yang kemudian melahirkan anggapan bahwa Batak dan Karo merupakan suku yang sama. Meski terlihat sama, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang layak disebut khas. Berikut beberapa perbedaan adat Karo dan Batak dalam pernikahan. Yang pertama, lokasi pernikahan. Di manakah lokasi pernikahan harus digelar? Hal ini sangat penting karena menyangkut eksistensi. Dalam adat Batak, lokasi pernikahan merupakan hak prerogatif pihak laki-laki. Keluarga laki-laki lah yang mempunyai kewenangan menentukan di mana lokasi pernikahan akan digelar. Tradisinya, lokasi pesta pernikahan adalah di kampung halaman pengantin laki-laki atau lokasi lain yang ditunjuk dalam kasus pengantin laki-laki tidak lagi tertarik menggelar pesta di kampung halaman. Sebaliknya, dalam adat Karo, pihak pengantin perempuanlah yang berhak menentukan lokasi pernikahan. Sehingga tak jarang, rebutan lokasi pernikahan ini merupakan perdebatan alot ketika seorang lelaki Batak ingin mempersunting seorang wanita Karo. Meski begitu, perbedaan penentuan lokasi ini sejauh pengetahuan saya belum pernah menjadi penghalang terwujudnya sebuah pesta pernikahan. Salah satu pihak biasanya akan mengalah. Yang kedua, peran pamoruan atau anak beru. Pamoruan di bahasa Batak atau anak beru di bahasa Karo adalah sebutan bagi suami dan keluarganya dari keluarga pengantin laki-laki. Itu berarti pamoruan maupun anak beru memiliki marga yang berbeda dengan pengantin laki-laki. Dalam adat Batak, peran pamoruan sangat penting, khususnya dalam urusan seksi repot. Mereka inilah yang bertanggung jawab dalam segala urusan sebuah pesta, mempersiapkan agar pesta berjalan dengan sebaik-baiknya. Adapun peran pihak keluarga laki-laki atau suhud adalah menjalankan ritual adat yang berkolaborasi dengan pihak laki-laki dari pengantin perempuan atau hula-hula. Dalam adat Batak, pamoruan tidak mendapat fungsi sebagai raja perhata atau pihak yang bertanggung jawab atas prosesi adat dalam sebuah pesta. Sementara dalam adat Karo, fungsi pamoruan yang dalam bahasa Karo disebut anak beru atau anak beru tidak cukup hanya berperan sebagai seksi repot. Berbeda dengan Batak, anak beru di Karo juga bertugas sebagai raja perhata atau perkata yang juga berkolaborasi dengan perkata dari pihak pengantin perempuan. Yang ketiga, tumpak atau pertama. Dalam setiap pesta, tamu undangan lazim memberikan sebuah amplop berisi uang kepada pengantin maupun keluarganya. Nah, uang dalam amplop itu disebut tumpak dalam bahasa Batak dan pertama dalam bahasa Karo. Dalam adat Batak, seluruh tumpak merupakan kewenangan dari keluarga pengantin laki-laki. Meskipun dalam beberapa kasus, tumpak itu bisa saja menjadi hak keluarga pengantin perempuan ketika yang menjadi tuan rumah pesta tersebut adalah pihak perempuan. Tumpak baik yang diberikan oleh tamu pengantin laki-laki maupun tamu pengantin perempuan seluruhnya menjadi milik pengantin laki-laki. Sementara dalam adat Karo, pengumpulan pertama sudah langsung dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah pertama yang berasal dari undangan pihak pengantin laki-laki. Sementara kelompok kedua adalah pertama yang berasal dari undangan pengantin perempuan. Nah, pertama yang telah terkumpul akan menjadi milik sesuai kelompoknya. Dengan kata lain, masing-masing keluarga pengantin akan memperoleh pertama.